Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Trang Amalia dengan NIM 2120242239. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, metode pengembangan sumber daya manusia. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konsep, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Hendaknya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang. Pelatihan merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, pelatihan menjadi bagian fundamental yang tidak dapat dipisahkan bagi pengembangan organisasi atau perusahaan yang menyeluruh. Prinsip-prinsip pelatihan ada 5 poin. Yang pertama, pihak yang diberikan pelatihan atau train harus dapat dimotivasi. Yang kedua, train harus memiliki kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, proses pelatihan harus dapat dipaksa atau diperkuat. Yang keempat, pelatihan harus menyiapkan bahan-bahan yang telah dipraktekkan. Yang kelima, materi yang dipraktekkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Baik, berikutnya kita masuk ke tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, menjamin konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang mencakup materi, metode, cara penyampaian, dan sasaran pelatihan. Yang kedua, memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatihan dengan pihak yang membutuhkan pelatihan. Yang ketiga, memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang keempat, memudahkan penilaian peserta bagi yang mengikuti pelatihan. Yang kelima, memudahkan penilaian hasil program pelatihan. Dan yang terakhir, menghindari kemungkinan konflik antara penyelenggara dengan peserta pelatihan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 4 sasaran. Yang pertama, keefektifan atau validasi pelatihan. Yang kedua, keefektifan penggalian atau transfer ilmu. Yang ketiga, keefektifan interorganisasional. Yang keempat, efektivitas atau validasi interorganisasional. Tujuan dari kegiatan analisis kebutuhan antara lain untuk mencari atau mengidentifikasikan kemampuan-kemampuan apa yang diperoleh dan dilakukan oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang metode pengembangan karyawan. Metode pengembangan karyawan itu terdiri dari berbagai poin. Yang pertama, on the job training, yaitu metode para peserta latihan langsung melakukan praktek kerja di tempat dengan cara melihat, meniru karyawan lain melakukan sesuatu pekerjaan dengan didampingi atau di bawah pengawasan seorang train. Yang kedua, festival, yaitu metode pelatihan yang dilakukan di dalam ruangan yang biasanya dilakukan untuk memperkenalkan sebuah pekerjaan kepada karyawan. Yang ketiga, demonstration dan example adalah metode yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan, mengenal bagaimana cara mengerjakan sebuah tugas melalui contoh-contoh demonstrasi. Dan yang keempat, simulation, yaitu situasi yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya pada peserta. Yang kelima, apprenticeship, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keahlian teknis tertentu sehingga para peserta dapat menjadi segala aspek dari pekerjaan. Dan yang terakhir, classroom method, yaitu metode pertemuan di dalam kelas yang meliputi pengajaran, rapat, pemberian instruksi, briefing, studi kasus, diskusi, dan metode seminar.
Identifikasi kebutuhan pelatihan, idealnya setiap penempatan seseorang pada posisi apapun dalam perusahaan harus ada kesesuaian antara kemampuan dan tuntutan jabatan pada seorang pekerja. Ada dua kategori pokok dalam metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, metode praktis atau on the job. Yang kedua, teknik-teknik presentasi, informasi, dan metode-metode simulasi atau of the job training. Untuk metode praktis itu terdiri dari rotasi jabatan, latihan instruksi jabatan, magang, coaching, dan penugasan sementara. Dan teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi itu terdiri dari teknik-teknik presentasi informasi yaitu metode kuliah, presentasi video, metode konferensi, instruksi pekerjaan, dan studi sendiri. Dan yang kedua, metode-metode simulasi yaitu metode studi kasus, role playing, business game, festival training, latihan laboratorium, dan program-program pengembangan eksekutif. Baik, itu saja materi tentang pengembangan sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.